Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Masih Ada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1-3. Renungan saya beri judul Perlombaan yang Diwajibkan. Ayat pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup ini di dalam kitab Ibrani dituliskan bahwa diumpamakan adalah dalam ada sebuah perlombaan. Dan saya percaya tentunya Tuhan menginginkan kita semua bisa mengakhiri perlombaan ini sampai kepada tujuan finish dengan baik. Nah, bagaimana kita memulainya? Firman Tuhan yang pertama tadi mengatakan bahwa segala sesuatu dimulai dengan menanggalkan semua dosa dan beban yang begitu merintangi kita. Dosa selalu membuat kita gagal hidup dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu, ini adalah hal yang klasik dan seharusnya menjadi hal yang paling mutlak dalam kehidupan kita, yaitu kita harus menanggalkan semua dosa yang ada dalam kehidupan kita. Jangan hidup di dalam dosa lagi. Segala hawa nafsu, keserakahan, ketamakan, iri hati, segala hal-hal yang keluar dari perkataan mulut kita, yaitu perkataan dusta, perkataan-perkataan kotor, dan sebagainya. Semua keinginan-keinginan yang ada dalam pikiran kita, tindakan-tindakan kita, yang melanggar semua firman Tuhan, itu kita tinggalkan semua. Mari kita miliki komitmen untuk tidak memberikan celah, tempat bagi dosa untuk ada di dalam kehidupan kita. Selain dosa, firman Tuhan katakan, kita juga harus menanggalkan semua beban yang begitu merintang kita. Apa sih itu beban? Beban adalah segala sesuatu yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan, yang menghambat pengenalan kita dengan Tuhan. Beban adalah sesuatu yang menghambat kita mengasihi Tuhan. Beban adalah sesuatu yang menghambat kita mengasihi sesama kita. Itu artinya, apa yang ada dalam kehidupan kita bisa menjadi beban. Itu bisa berarti pekerjaan kita. Itu bisa berarti kesuksesan kita. Atau mungkin itu juga berbicara mengenai masa lalu, kegagalan, kesalahan masa lalu, perasaan bersalah masa lalu. Firman Tuhan katakan, tanggalkan semua itu. Setiap kesalahan, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi pengampunan Tuhan begitu sempurna. Kita diminta untuk ikut dalam perlombaan ini dengan menanggalkan semua dosa dan beban di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu keberhasilan pun, bahkan pelayanan pun bisa menjadi beban ketika itu menghambat pengenalan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika itu menghambat pertumbuhan rohani kita, itu adalah semua yang harus kita lepaskan dan tanggalkan dalam hidup ini. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan, miliki prioritas. Ya, kita semua adalah umat yang sama, mempunyai tugas, tanggung jawab, kehidupan yang kompleks dalam apa yang kita hadapi hari-hari ini. Kita bisa berfungsi sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Mungkin kita berfungsi sebagai pimpinan dalam perusahaan atau pekerja, atau bahkan hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dan kita serba terbatas. Kita tidak bisa menjamin bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan ini bisa berhasil dengan baik. Nah, banyak tuntutan, banyak kebutuhan, banyak keinginan. Tetapi firman Tuhan ajarkan kepada kita, miliki prioritas. Ayat 2 Ibrani 12 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya Yesus harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di bagian dalam Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita dari Dia. Dan harus dikembalikan kepada Dia. Artinya, tujuan Tuhan Yesus harus menjadi tujuan kita. Itulah prioritas. Dan salah satu tujuan Yesus adalah kehidupan yang berbuah.
Yohanes 15 ayat 16 ayat yang sangat terkenal berkata demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Artinya di dalam keluarga kita harus bisa menunjukkan semua yang ada dalam lingkungan kehidupan kita, harus bisa melihat, harus bisa merasakan kasih Tuhan. Artinya adalah kehidupan berbuah yang mengalami perubahan satu karakter dan kehidupan yang berdampak menjadi berkat bagi orang. Di dalam pekerjaan kita, orang yang ada di lingkungan kita juga harus bisa melihat kasih Tuhan. Bahkan melalui pekerjaan kita mulai harus tahu prioritas apa yang harus kita kerjakan melalui berkat yang sudah Tuhan berikan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mau memberikan sesuatu yang terbaik. Makanya firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita punya prioritas, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Setiap aspek kehidupan kita akan dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Yang terakhir, kerjakan segala sesuatu dengan tekun. Tekun berbicara mengenai satu proses. Firman Tuhan tadi katakan, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Ada satu proses, artinya harus ada bagian yang kita kerjakan. Tekun berbicara mengenai satu waktu. Dan setiap waktu harus selalu ada awalan. Seringkali kita tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup ini karena kita tidak melakukan apa-apa. Karena kita menunda-nunda apa yang kita bisa kerjakan dan lakukan. Kita selalu membayangkan kita bisa menjadi berkat, kita berdampak bagi orang. Tetapi kita maunya semua serba instan. Dan akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Menunda-nunda apa yang harus kita lakukan, kerjakan. Hati kita harus belajar hari ini. Melakukan apa yang ada di depan kita sekarang ini. Untuk mencapai finish, hanya bisa dicapai ketika kita mulai langkah yang pertama. Artinya, biarlah kita selalu mengerti jalani hidup ini dari hari ke hari. Kalau mau bertobat, saat inilah waktu yang tepat untuk bertobat. Kalau mau berubah, berubahlah mulai sekarang. Kalau ingin menjadi berkat, lakukan sekarang dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin memberi, lakukan mulai sekarang. Mau taat, kerjakan mulai saat ini juga. Kalau ingin menuai, baiklah kita menabur mulai sekarang. Segala sesuatu dimulai dari benih. Dan benih harus ditanam supaya bertumbuh dan menghasilkan buah. Jangan menunggu Tuhan bertindak, tetapi biarlah Tuhan menunggu kita bertindak melakukan sesuatu. Saya percaya hari-hari ini jangan pesimis. Banyak orang merasa tidak mampu mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita tidak bisa sendiri tanpa Tuhan memang. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia memberikan segala sesuatu apa yang kita perlukan di dalam perlombaan ini. Dia yang memberikan pengampunan dalam hidup kita. Dia yang memberikan kekuatan. Dia yang memberikan penghiburan. Dan dia yang memberikan tuntunan dan pimpinan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Berlombalah. Dan sampai ke finish yang sudah ditunggu oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.